Jumpa lagi Bang di Jumpa lagi ke Ganti User. Di video yang keberapa Bang? Ke 3.970. Pokoknya nanti ditulis di bawah nih ada tulisan videonya. Saking banyaknya kita udah videonya. 70 Iya, dan nanti di bawah teman-temannya. tulisnya. Iya. Oke, nah untuk Kali ini sekarang kita nih, mau bahas soal GERD, kesehatan ya. dulu Bang. Kesehatan. Jadi Kita karena ini orang-orang peduli kesehatan dan politik. Politik itu harus benar. ada Karena kesehatan. politik itu butuh orang sehat buat Betul. menganalisis Bang. Pikiran, tubuh. Di Betul. dalam pikiran yang sehat ada tubuh yang Ada sehat. sehat. Nah, jadi revolusi jadi oposisi butuh kesehatan. Jadi Revolusi mental butuh Kesehatan juga. Jadi kalau jargonnya Pak Jokowi revolusi mental tanpa kesehatan, nothing, sakit mental. Sakit mental. Sakit jiwa. Oke, sakit jiwa, Mak. Karena kita ngomong-ngomong itu penyakit mau bahas jiwa itu, juga. Karena kita ngebahas kesehatan mental dan fisik juga gabung nih. Gabung. Dan biasanya banyak kena wartawan juga. Wartawan. Wartawan selain gaji kecil, Jadi penyakit kecil. juga mengintai. Ya, apalagi setelah Pak Prabowo bilang waktu itu gaji wartawan kecil. Iya, Itu saya- makin banyak tuh yang kena GERD itu, Bang. Ya. Terakhir gue malah pernah lihat itu waktu demo buruh, itu ada tuh. Tolong naikkan gaji wartawan. wartawan, iya. Buruh itu sangat peduli Betul. terhadap wartawan. Karena- Tapi wartawan gak ada yang turun. Nggak ada turun. Pada saat Buat itu buruh. curhat. Iya, iya. Ayah, adalah ketua korlap curhat. Mana wartawan kok gak ada yang turun? Ada yang curhat, Bang. Ada yang curhat. Nanti waktu itu. ditaruh di bawah nama yang curhat Iya, itu, Bang. ada yang curhat, ada yang curhat. Gua udah bikin selebaran Ternyata kagak ada nggak turun. diurus. Nah, gitu. Padahal wartawan juga buruh tinta, Bang, Iya, sebenarnya. buruh sebenarnya, wartawan Iya. itu buruh dan ada penyakit yang sering mendera wartawan. Wartawan. Dan mengintai bukan ya, mengintai juga nih wartawan-wartawan yang masih sehat. Kalau kalau nggak bisa jaga, nah makanya kita kasih tahu nih Bang. Kasih tahu. Karena kita juga sudah ngalamin. Kita penyintas. Penyintas. Penyakit yang namanya GERD. GERD anxiety. Anxiety. Jadi GERD itu sebenarnya lambung Bang utamanya ya. Jadi penyakit lambung yang bisa kemana-mana Bang. Kalau misalnya kita biarin Sampai dompet loh. Sampai dompet. Sampai Iya, dompet. Sampai dompet. Sampai dompet. Karena cek terus akhirnya ke dokter. Cek terus. Jadi pemicu utamanya lambung Bang. Lambung. Jadi kalau pengalaman pribadi kan udah ke dokter nih bolak-balik kita juga dulu. Jadi kata dokter itu pemicu utama lambung. Lambung ini dari mana? Karena pola hidup sama pola pikir. Jadi kita ini kan sebagai wartawan nih pasti lupa makan nih Bang. Iya. Lupa makan. Pokoknya apalagi kalau dikejar deadline nih. berita. Berita aja. Apalagi kalau Karena udah dengan berita bikin kenyang katanya dulu. Nah, dulu. Kenyang supaya terhindar dari omelan atasan. atasan. Mana berita lu? Ini di jam segini males banget sih lu. Ah, ya kan. Benar. Apalagi media online nih Bang. Dikejarkan target sehari Udah naik nih berapa media tuh? ini udah naik nih. Oh, udah naik nih media ini nih. Lu kalau nggak naik nih, Sementara kita belum makan. belum Tapi makan. itulah di situ. ngajar kopi, Hajar kopi sama rokok. merokok. Anjir. kelar. Itu udah pasangan serasi deh tuh. Pasangan serasi. Kopi, rokok, Begadang satu begadang lagi, sama politisi. Sama politisi. Nah, Ya udah. jadi jadilah itu lambung Bang, keiris. Nah, lambung tuh kena. Itu namanya GERD sekarang. Nah, jadi GERD itu singkatannya nanti bisa dilihat lengkapnya Bang. Intinya ada gastrologi tuh Bang. Iya. G-nya tuh gastrologi. Jadi Gastrologi. dari lambung. Nah, lambung ini bisa memicu ke psikologi juga Bang. Iya. Jadi psikosomatis. Jadi GERD ini bisa membuat kita cemas. Iya. Waktu gua ngalamin itu tuh GERD itu pertama-tama itu dada gua tuh kebakar. Sampai leher gitu. Jadi pas leher gua panas banget. Terus itu malam tuh kan. Gua sampai di tembok gua begini, aduh Tuhan gua udah gak kuat nih. Pengen mati Bang bawaannya. Pengen mati gua. Cuma gua bilang aduh gua gak kuat nih. Terus besok paginya udah gua tidur lah tuh kan, udah gua agak tenang tidur. Besok paginya tenggorokan gua panas. Sakit melan gitu kan. Benar. Iya. Terus akhirnya kalau ya pengalaman gua begitu mulai deh tuh pikiran tuh yang aneh-aneh sih sebenarnya. Makanya jadi ke psikis tadi kan Bang ya. Psikis Nah, gua. sama kayak gue Bang. Jadi gue malah lebih parah. Gue jantung berdebar. Sakit sampai belakang. Itu jantung berdebar bukan karena patah hati kan? Bukan karena patah hati. Atau karena lu pengen mendua kan? Iya, bukan. Takut ketahuan. Beda. Nah, bukan takut ketahuan. Mungkin ada masalah itu juga, cuman nggak mungkin gue ungkap di sini gitu kan. Jadi, nah itu banyak pemicu Bang. Iya, Jadi iya. selain tadi kerjaan, masalah-masalah kehidupan lain. Nah, masuklah barang itu kan. Jadilah itu penyakit Bang. Nah, waktu itu gue akumulasi. Nah, makanya nanti mungkin terakhir kita kasih tahu kisi-kisi biar kena. Intinya akumulasi permasalahan. Kenalah lambung itu, lambung ini ngefek kemana-mana. Nah kita, karena sekarang ini eranya digital Bang, Google, kesalahan kita, orang yang kena GERD, ini juga sekalian pesen, jadi ketika kita berdebar, tangan kita emas, kita ceklah Google ini. Pas kita cek Google, ciri penyakit jantung. Nah itu kita bikin panik. Nah itulah yang bikin makin jadi. Kalau gua, yang bikin gua itu lebih ke psikologis gua kena itu ketika gua googling itu soal penyakit itu pikiran. Memang bukan takut mati,
Tapi gue takut gila. Gue pernah itu jalan pagi kan, dulu lari pagi tuh kan. Jalan pagi dari rumah gue tuh dari rumah gue ke sebuah taman itu ada sekitar 2-3 kilo. Setengah jam lah. Ada setengah jam. Gua ngelihat itu semua orang di depan gua adalah orang gila. Jadi pertarungan di otak gua itu gua gila atau dia yang gila. Gua gila atau dia yang gila. Wah, terus aja sampai gua keringat dingin. Akhirnya gua ketemu salah satu supir dari ada supir dari salah satu anggota DPR, mantan anggota DPR yang emang gua kenal. Nah, gua ketemu, gua ajak ngobrol terus dia tuh sampai pikiran gua tuh hilang. Tapi gua udah keringat dingin tuh. Sampai pikiran itu sampai terus. Karena memang keringat dingin salah satu ciri-cirinya, Bang. Terus gua bini gua, istri gua ya, itu pas di rumah udah WA, karena gua nggak bawa HP kan, gua udah 2 jam 3 jam gak pulang, itu WA tetangga gua untuk siap-siap nyari gua. Karena memang gua harus kasih tahu ketika lu punya penyakit itu jangan sendiri, Bang. Jangan sendiri itu satu, dulu harus kasih tahu orang terdekat lo. Iya. Jadi biar orang pertama yang backup lo itu harus orang terdekat, harus ngerti dia. Dalam hal ini istri atau orang tua atau istri, adik orang tua yang dekat sama kita ya, Bang. Itu karena kalau lu membawa ini ke dalam sendiri, bertarung sendiri nggak bisa. Karena ini psikis. Jadi itulah perbedaan GERD, maksudnya penyakit lambung biasa sama GERD anxiety ini. Jadi kalau penyakit lambung biasa itu diatasin misalnya kita makan atau kita minum air hangat pakai madu, kelar nih. Tapi kalau GERD anxiety ini nggak segampang itu Ferguson ya kan. Jadi benar-benar parah. Jadi sampai psikis, makanya ada namanya istilah psikosomatis. Jadi psikosomatis itu suatu yang tadi gue aja ceritain itu ya itu. Itu psikosomatis. Jadi kalau gue telepon lu berapa kali tuh? Nah, gue telepon dia nih. Iya. Gue takut gila. Ini kok nguasain pikiran gue banget ya. Nah, gue telepon dia waktu itu. Terus pokoknya gue pernah dalam waktu sekian jam dari jam 4 sampai jam 7 malam. Jam 4 sampai 7 malam. Gua nelponin orang itu sekitar 7 sampai 8 orang supaya untuk mengalihkan aja. Betul, Bang. 7-8 orang termasuk lu ke salah satunya. Gua berhenti cuma gara-gara rapat ada rapat di komplek gua, rapat pengurus, dan gua harus, kebetulan gua nggak cuma takut gila, takut ngumpul sama orang. Betul. Jadi ketemu makin ramai orang makin takut. Makin takut. Betul. Terus gua paksain aja untuk ketemu tuh, gua keringat dingin banget tuh maksain itu ketemu, ngobrol sampai padahal tuh malam. Suasana malam tapi gua keringetan kan, sampai ditanya tetangga gua, lu kenapa keringetan? Gua mau ceritain penyakit gua, tapi khawatirnya malah mereka nganggapnya ini itu gitu. Salah satu juga tantangan orang-orang yang kena GERD anxiety, Bang. Karena kebanyakan orang ngira kita itu lemah atau kita itu kena ini cuman, malah ada yang bilang kesurupan. Ini penyakit roh kata dia. Makanya butuh diruyah atau macam-macam. Oh ya, gue dibilang juga gitu. Iya. Nah, jadi ada bacaan nih dia sama kita. Nah, gitu-gitu, Bang. Ya, jadi pengalaman gue sendiri, Bang, gitu. Jadi ciri-ciri yang gue alami nih, Bang, biar sekalian share juga. Jadi kalau lo kan tadi bilang panas di sini. Nah, kalau gue beda lagi, Bang. Gue keliangan mau pingsan. Nah, itu kejadian pertama pas di kantor. Nah, di kantor itu trigger gue muncul tuh pas di kantor. Jadi gue udah habis piket malam nih, terus masuk pagi nih, Bang. Jam 6 udah ada di kantor nih, 6 pagi. Tiba-tiba ada breaking news. Itu gue udah kurang tidur, kurang istirahat, gue juga belum sarapan, gue lupa tuh sarapan. Nah, di situ gue gemeter tuh pas lagi ngetik. Jadi gue ngetik, gue gemeter, terus tiba-tiba gue oleng. Nah, pikiran pertama kan gue googling tadi tuh, gue jantung nih. Gue dibawa ke klinik kantor, Bang. Gue kira lu cek dong ya? Semua dicek sama si kliniknya. Gue mikir gue bakal mati lah hari itu, gitulah. Nah, setelah itu oke, setelah gua udah sempet mikir panik gitu, si dokter bilang, enggak, udah aman aja ini, gue diinfus, dikasih obat lambung. Ternyata gue reda tuh. Cuman ternyata nggak sampai di situ, Bang. Besok-besoknya itu kambuh lagi. Jadi perasaan kelingan, tangan gemeter, tremor, terus jantung sakit. Itu bukan karena gaji kecil atau punya utang banyak? Nah, itu bukan. Utang banyak ada nggak? Utang udah lunas waktu itu. Udah lunas. Ya. Nah, jadi pengalaman gue gitu. Bahkan gue sampai naik motor pun, gue tiba-tiba berhenti di jalan. Karena gue rasa gue bakal mati di tengah jalan. Gitu sampai ke situ, Bang. Ke rumah sakit langsung lu? Ke rumah sakit langsung. Mampir tuh ke rumah sakit. Karena waktu itu arah dari kantor tendean ke Pertamina dekat, ya udah gue ke Pertamina. Nah, udah disitulah dokter baru ngasih tau gue, oh ini kamu, dan dikasih obat penenang itu, Bang. Lu pernah ya pas lagi sholat Jumat juga gitu kan? Oh iya. Jadi gue lagi sholat tuh di tengah, tiba-tiba gue pulang. Karena gue pikiran gue bakal mati di tengah-tengah. Itu karena apa? Gue sering ngeliat video orang yang mati saat sholat jamaah. Nah, itu yang keluar di kepala gue. Pengalamannya emang serem-serem sih, Bang. Maksudnya, tapi serem bukan berarti lo harus takut. Itu sih sebenarnya. Jadi GERD anxiety ini emang kedengarannya menyeramkan karena kan psikis, Bang. Jadi gini bedanya kalau dokter, kata dokter, kalau psikis itu kan kalau fisik tuh misalnya lambung, terus misalnya kita kena luka atau apa, itu kata dokter kasih obat ini, antibiotiknya
kita bisa sembuh. Tapi kalau psikis itu enggak. Karena psikis tuh si dokter pun cuma ngasih obat penenang. Mirip patah hati ya? Mirip patah hati. Jadi obat itu sebenarnya kita sendiri yang nemuin, Bang. Psikis, udah psikis gitu, Bang. Ya. Makanya obat penenang itu dikasih dokter, dan dokter begitu kasih itu, kata dia gini, jangan tersinggung ya. Ini bukan berarti kamu gila, bukan apa. Tapi memang ini salah satu cara buat ngebantu orang-orang yang kena GERD anxiety. Jadi ini buat bantu doang, tapi tetap di kamu faktor. Ya, jadi namanya memang penyakit jiwa. Jadi penyakit jiwa itu bukan identik. Dan jangan tabu, Bang. Ini tabu. bukan masalah. Jadi buat teman-teman wartawan yang ngalamin dan segala macam, atau teman-teman yang belum ngalamin, itu harus antisipasi yang kayak begini gitu. Jangan takut untuk cerita. Gue jujur aja, waktu gue ngalamin begini, gue tuh cerita, dan ternyata adik gue juga itu ngalamin juga gitu. Dia duluan. Kalau adik gue udah habis, mungkin dia cerita sih 50 jutaan lah. Dia cerita hampir 50 juta buat, karena dikit-dikit kepalanya katanya dia sakit, dia MRI. Dikira tumor, dikira tumor jantung. Terus halusinasinya ada ketika dia ngelihat bahwa semua orang itu tidak ada. Bahwa semua, dia cerita bahwa gue pernah berpikir, ini semua orang ini sebenarnya nggak ada. Semua orang ini nggak ada hilang, cuma gue doang. Nah, itu yang, dan gue juga akhirnya karena dia duluan sembuh, sama kayak lu yang gue cerita, gue telepon lu. Dia cerita, dia akhirnya lu harus, kalau misalnya ada apa-apa lu telepon gua. Harus ngobrol pokoknya. Jadi di antara teman-teman yang sudah sembuh itu harus buka peluang, buka ngebantu ruang teman-teman juga buat yang teman-teman yang lain. Karena memang penyakit ini kuncinya salah satu ya ngobrol. Jangan sampai diam, Bang ya. Jangan sampai diam. Nah, jadi itu tadi, Bang. Jadi yang masalah tabu tadi. Jadi masalah psikis ini, karena psikis itu kejiwaan. Nah, bedanya. Jadi gue punya bos, Bang, dulu. Dia salah satu yang ngebantu gue. Akhirnya gue ditaruh di kanal lain lah. Yang kanal yang nggak ada breaking, nggak ada apa. Karena dia pengalaman dia di BBC dulu, di London. Bener-bener langsung di London. Nah, kalau luar negeri, Bang, itu udah masalah biasa. Jadi tiap orang tuh pasti konsumsi itu. Karena mereka tuh udah biasa anxiety gitu, GERD itu udah biasa. Dan memang ditanggung negara. Nah, di Indonesia itu masih tabu. Dikira orang, kejiwaan tuh, lo udah pasti gila, lo dipasung. Terus belum ada juga edukasi, belum ada juga tanggungan dari pemerintah, gitu-gitu, Bang. Jadi itu perlu di garis bawahi juga oleh teman-teman. Ini masalah yang jangan tabu lagi, kita harus kebuka bareng-bareng. Gitu. Memang antara ilmu pengetahuan dan penyakit yang kita derita itu kadang-kadang nggak bersamaan munculnya pengetahuan itu gitu. Jadi ya intinya kebuka aja, dan juga GERD anxiety makin banyak kok. Jadi makin banyak wawasan kita yang nambah, makin kita tenang, makin kita bisa ngatur pikiran kita. Nah, jadi gitu, Bang. Jadi kalau misalnya GERD anxiety itu, selain tadi Abang bilang tadi kan pikiran tuh. Pikiran, terus kita juga bisa ngelakuin apapun. Jadi jangan sendiri, kita nelfon. Pokoknya jangan pernah sendiri. Kita juga tadi obat penenang. Harus cari kesibukan ya. Harus cari kesibukan, terus ada juga obat penenang. Tapi obat penenang harus resep dokter, Bang. Iya. Abang juga kan waktu itu resep dokter lah. Jadi nggak bisa beli sendiri. Ya, karena bukan sekarang, buat Bang, begini loh. kalau karena itu sebenarnya buat obat gini, Bang. Cuman, dan di online sebenarnya banyak, Bang. Cuman jangan coba-coba. Karena kata dokter, kalau misalnya dosisnya salah, justru malah bikin kita malah makin gelisah. Berbalik gitu. dia. Jadi berbalik betul. Malah lebih berbahaya. Jadi ya perlu resep dokter. Terus selanjutnya, Bang, selain itu juga selain obat, yaitu tadi, Bang, banyakin kegiatan. Jangan takut pokoknya. Jangan takut. Pokoknya kan kita pasti dipaksa takutnya sama alam bawah sadar kita, karena kita kan tadi takut mati, kelingan, deg-degan, keringat dingin. Apalagi pas COVID begini nih kan ada yang work from home segala macam. Itu udah makin di rumah itu justru makin stres. Makin banyak dia makin stres, bukan sembuh gitu, Bang ya. Jadi banyak orang ngira, oh GERD nih gue harus banyak istirahat, banyak diem, itu salah. Tetap aktivitas tetap normal, coba cari ya misalnya gini. Kadang gue Abang nyiram tanaman. Gimana? Kalau gue beli tanaman nih ya, sampai gue pernah cerita ada orang tuh yang telepon gue, dia curhat ngalamin yang sama, terus dia nanya, "Bang, lu apa kerjaan lu, Bang?" Untuk gue nyiram tanaman sama beli bunga dan pohon. Terus dia bilang gini, kok bisa? Dia kayaknya agak aneh gitu lihat laki-laki masa iya nyiram tanaman gitu? Pohon dan segala macam. Karena buat aktivitas itu bukan berarti lu pegang tanaman itu seakan-akan lu bukan betul gitu, bukan laki-laki tapi gitu. mengisi kegiatan itu penting. Jangan sempat kosong. Karena gini, Bang, ketika kita kosong pikiran kita sendiri, itu masuk tuh. Ya, main sama anak juga nggak apa-apa. Betul, itu salah satu obat juga tuh. Iya, salah satu obat. Asal jangan main sama anak orang lain, anak tetangga gitu. Pedofil itu. Iya. Nggak baik itu. Atau jangan main sama mamanya, sama muda. Itu malah bikin penyakit, Bang. Itu penyakit. Pokoknya jangan main sama tetangga dan maknya. Jadi itu intinya kita berpesan pentingnya hidup sehat, pentingnya pola pikir yang sehat. Buat teman-teman wartawan. Di tengah pekerjaan wartawan yang butuh
braking, butuh kecepatan, butuh ini. Nah, itu butuh kita ngatur ritme pikiran kita sendiri. Gue tahu di antara yang nonton ini, wartawan kalau ada yang nonton, lu pasti pernah ngalamin yang kita punya. Jangan takut untuk membuka Pandora bahwa lu betul ngalamin itu gitu. Karena Pandora Papers saja udah kebuka, Bang. Jadi kita juga harus ini, Bang. Ya. Oke. Sekian dulu mungkin ya. Sekian dulu. Ganti user kali ini. Kenapa jadi Pandora Papers ya? Makanya. Apa itu bahasan kita selanjutnya? Ya, mungkin ya. Menarik nanti. Menarik. Karena kita bakal datengin Pak Luhut sendiri langsung. Oke, sekian dulu ganti user. Thank you guys. Thank you guys.